Kalian pernah mendengar tidak? Atau zaman sekolah deh, pasti kita pernah belajar tentang air itu titik didihnya sekitar 100 derajat Celcius. Tapi kalau dalam keadaan tertentu, titik didihnya bisa berbeda-beda loh. Sini-sini aku jelaskan, ayo kita belajar menambah ilmu 1 hari 5 menit bersama videoku. Supaya kita bisa menjadi cewek cantik dan pintar juga. Are you ready sayangku? Apakah air selalu mendidih pada 100 derajat Celcius? Ternyata jawabannya tidak selalu loh. Titik didih air bisa berubah-ubah tergantung pada tekanan udara yang dipengaruhi oleh ketinggian dan juga kedalaman suatu tempat. Yuk kita bahas. Titik didih adalah suatu di mana tekanan uap air sama dengan tekanan udara di sekitarnya, sehingga uap air bisa menang mendorong dalam bentuk gelembung. Karena itu, tekanan udara sangat mempengaruhi suhu saat air mendidih. Contohnya nih guys, di Himalaya air bisa mendidih hanya pada suhu 70 derajat Celcius. Contoh lainnya di Bandung, titik didih air sekitar 98 derajat Celcius, dan di ketinggian 27 km di atmosfer, air bisa mendidih pada suhu ekstrim rendah hanya 10 derajat Celcius loh. Atau sebaliknya, di tempat yang lebih dalam, misalnya nih di dalam laut yang bertekanan tinggi, malah titik didih air naik drastis loh guys. Contohnya nih di kedalaman 300 meter di bawah laut, air mendidih pada suhu sekitar 230 derajat Celcius tanpa menguap sama sekali loh guys, karena tekanan begitu besar. Sedangkan standar titik didih air itu sekitar 100 derajat Celcius. Nah, untuk titik didih air 100 derajat Celcius itu hanya berlaku pada tekanan 1 atm atau di atas permukaan laut. Apa sih ATM itu? Bukan ATM yang ada di bank ya guys. Kalau itu sih aku juga mau. Nah, ATM itu adalah tekanan atmosfer. 1 ATM artinya atmosfer standar, yaitu ketika tekanan setara dengan tekanan udara di permukaan laut. Kalau dihitung sekitar 101.325 Pascal atau 1,01325 bar. Nah, semakin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, semakin rendah tekanan atmosfernya. Gitu loh guys. Dan semua label di buku sains pakai standar ini ya. Dan pertanyaan pun muncul di benak kita, bisakah kita mendidihkan air di suhu 25 derajat? Dan jawabannya bisa banget loh guys. Dengan cara mengurangi tekanan udara di sekitar air, misalnya dengan menggunakan ruangan vakum. Di kondisi ini, air akan mendidih meskipun suhunya masih rendah. Tapi hati-hati ya. Di ketinggian ekstrim seperti 19 km, air bisa mendidih pada suhu 37 derajat Celcius. Dan itu adalah suhu sama normal tubuh manusia. Kalau misalkan kita tidak dilindungi nih guys, cairan tubuh kita bisa membentuk gelembung-gelembung loh. Ih, serem banget deh. Ini disebut dengan nama ebolisme. Dan inilah alasan astronot wajib memakai pakaian pelindung di luar angkasa. Dan jenis baju astronot yang dipakai namanya adalah spacesuit atau pakaian antariksa. Pakaian astronot itu bukan cuma baju biasa loh, tapi semacam baju robot canggih yang punya banyak lapisan dan fungsi. Namanya dalam istilah adalah extravehicular mobility unit. Pakaian itu tebal sekali dan looknya seperti baju armor. Dan cara kerjanya ialah baju ini bikin tekanan udara sendiri dalam pakaiannya. Pakaian ini punya sistem tekanan udara sendiri di dalamnya. Jadi tubuh astronot tetap dapat tekanan kayak di bumi. Inilah yang bikin cairan tubuh mereka tidak mendidih sendiri. Jadi kesimpulannya guys, di tempat tinggi banget air jadi cepat mendidih, padahal belum panas-panas banget. Tapi kalau di tempat dalam banget kayak di dalam laut, air harus panas banget dulu baru bisa mendidih. Dan semuanya tergantung sama yang namanya tekanan udara atau tekanan air. Semakin tinggi tekanannya, semakin susah air akan mendidih. Jadi gimana guys, sudah dapat ilmu baru kan hari ini? Belajar kita seru kan? Kalau kamu suka video ini, tolong kasih like, bagikan ke teman-teman kamu supaya mereka sama-sama pintar dan berwawasan tinggi. Nanti kita bahas apa lagi ya guys? Tulis dong di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.